Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata yang berjudul Kerajaan Makhluk Gaib Kuntilanak. Berpetualang di hutan, tempat di mana makhluk kuntilanak membuat kerajaan. Sebelumnya aku tak menyebutkan lokasi dan mana tokoh yang terlibat di dalamnya untuk menghindari efek negatif yang akan muncul dari para pembaca sekalian. Kisah ini betul-betul adanya tanpa ada unsur menambah-nambah ataupun mengulang-ulangi sesuatu di dalam cerita ini. Kejadian ini betul-betul terjadi serta yang dialami sendiri oleh penulis. Cerita nyata ini bermula pada saat aku sedang berada di suatu perkebunan yang tak jauh dari sebuah hutan belantara, serta tak ada penghuninya sama sekali. Konon katanya, perkebunan itu sebagai daerah di mana para partisipan PKI yang dibantai oleh pemerintah Orde Baru. Bermulanya saya mengira cuma mitos saja yang dibuat-buat, supaya warga tak mengganggu perkebunan milik pemerintah tersebut. Kesannya sangat angker pun dibuat-buat, serta masyarakat amat sedikit yang berani melewati ke dalam perkebunan karet itu. Cuma sejauh mata memandang, cuma pohon karet saja yang terlihat. Kebetulan sekali pada waktu tersebut, aku sedang bersama dengan seorang teman. Kita sebut saja namanya Mas Agus. Kami berdua sedang mengarah ke sungai di dekat pinggiran hutan tersebut. Untuk mengarah ke lokasi tersebut, kami harus melalui beberapa perkampungan serta beberapa perkebunan lewat jalan besar sekitar 35 menit untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Pada saat sampai di perkebunan, tiba-tiba sepeda motor punya Mas Agus mendadak mati sendiri. Untuk itu kami segera berhenti serta kami memeriksa sepeda motor itu, serta lupa dengan mitos yang selama ini kerap diceritakan oleh warga setempat tentang angkernya lokasi perkebunan karet ini. Tentang angkernya lokasi perkebunan karet ini yang sudah membuat saya sadar kami pun sedang berada di lokasi terlarang. Ialah di saat aku merasakan suhu udara kian dingin serta sekujur badan mulai merinding seperti ada yang aneh. Namun aku tidak mengetahui apa penyebabnya itu. Kemudian sepeda motor milik Mas Agus mulai hidup kembali, serta aku mengajak Mas Agus untuk segera berangkat melanjutkan perjalanan mengarah ke sungai yang berada di pinggir hutan tersebut. Ini ialah kali pertama sekali yang kami berdua datang ke lokasi ini. Seperti tradisi lama, sebelumnya memasuki ke daerah yang baru serta terasa asing, maka kita harus mengucapkan salam kepada semua penghuni alam gaib yang berada di lokasi itu. Assalamualaikum, teriak Mas Agus dengan sekuat tenaga. Aku pun bergegas untuk mempersiapkan joran atau pancingan, serta membuka sebuah umpan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Kami sambil menikmati sebatang rokok. Mas Agus pun mulai menceritakan pembicaraannya yang tadi dengan seorang warga setempat yang berada di perkampungan sebelumnya. Sangat kebetulan sekali, sebelum sampai di sungai, masih di tepi hutan tersebut, kami mampir ke sebuah warung kecil yang berada di perkampungan sebelumnya untuk membeli rokok serta perlengkapan lainnya. Warga yang berjualan tersebut bertanya kepada Mas Agus, "Mau pergi kemana, Mas?" Tanyanya kepada beliau. Mas Agus pun menjawab dengan tenang, "Mau pergi ke sungai yang berada di tepi hutan tersebut, Mas." "Betul sekali, banyak ikannya, Mas. Akan tetapi lebih bagus jangan pergi ke sana. Sebab situ berdua orang baru di sini. Hutannya banyak sekali kuntilanaknya, Mas." Mas Agus pun kembali menjawab, "Hahaha, jika kuntilanak sih sudah biasa, Mas, kita melihatnya." Dengan rasa tak percaya serta bercanda, Mas Agus menjawab pertanyaan dari si pemilik warung itu. Cerita dari Mas Agus membuat saya kian merasa ketakutan. Nyatanya, sebelum sampai ke sungai tersebut, saya sudah merasakan kejanggalan ketika berada di jalan. Apakah warga tadi berusaha untuk memperingati kami berdua supaya tidak masuk ke dalam daerah terlarang ini? Di dalam hati saya juga bertanya-tanya, apakah betul ini semuanya?
mengapa dari tadi aku tidak melihat orang satupun yang berada di sungai ini? Padahal sungai ini amat jernih sekali, serta banyak sekali ikannya. Ketika hati ini bertanya-tanya, tiba-tiba Mas Agus berteriak dengan sekuat-kuatnya, seperti orang yang lagi ketakutan. Serta betul dugaan saya, Mas Agus melihat sosok kuntilanak bergantungan di pohon besar yang berada di seberang sungai dari tempat kami berdiri. Cuma Mas Agus yang bisa melihatnya. Ketika itu aku pun tidak ada melihat apa-apa, cuma pohon yang kelihatan bergoyang, disebabkan oleh hembusan angin yang sedikit kencang. Ayo, kita pulang saja. Lokasi ini ada yang tidak beres, kata Mas Agus sambil mengemasi kembali barang-barang miliknya. Justru kami pun buru-buru untuk pulang. Kejadian tersebut membuat aku kian bertanya-tanya, lokasi apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka aku mendatangi seorang teman saya yang mempunyai ilmu supranatural serta mengerti tentang hal gaib itu. Ya, seperti biasanya aku mendatangi rumah Mbah Pilu. Singkat cerita, kemudian aku memperoleh jawabannya dari Mbah Pilu. Berdasarkan hasil terawang dari beliau, lokasi yang kami datangi ialah Kerajaan Kuntilanak. Disitulah semua jenis makhluk gaib kuntilanak yang biasa kita sebut sebuah kerajaan. Kerajaan itu mempunyai banyak pengawal, serta banyak juga makhluk gaib yang tinggal di lokasi tersebut. Konon katanya, lokasi itu sebagai lokasi di mana mayat dari orang-orang PKI dibuang, serta dikuburkan secara massal. Mulai dari anak-anak, sampai kepada orang lanjut usia, semuanya berada di dalam sebuah tempat di mana mereka dikuburkan secara massal. Tentu lokasi seperti itu pun terdapat seorang raja yang mempunyai tubuh besar serta gagah. Berdasarkan cerita dari warga, banyak kejadian yang aneh terjadi di lokasi itu. Mulai dari menghilangnya seorang warga perkampungan secara misterius, sampai ditemukannya mayat pria yang sudah mati secara tragis di dalam hutan tersebut. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.